Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randa Sintia Arista dengan NIM 230111765, jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas B angkatan 23, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pada video ini adalah tugas presensi jurnal dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi dengan dosen pengampu Dr. Afriandri Asos MSI dengan judul jurnal State Bureaucracy in Indonesia and its Reforms, an Overview tahun 2016 dengan penulis Nur Diana Gaus, Sultan, dan Muhammad Basri. Happy watching, bye! Sebelum masuk ke dalam inti video, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, sinopsis jurnal, yang kedua, kelebihan, yang ketiga, kekurangan, dan keempat, syarat. Yang pertama, yaitu New Public Management atau NPM sebagai bagian dari neoliberalisme semakin menjadi fenomena global dan telah melampaui batas-batas negara, terlepas dari apakah negara tersebut merupakan negara yang berbahasa Inggris atau negara yang tidak berbahasa Inggris. Label manajemen publik ini tidak ditafsirkan dan diimplementasikan dalam satu bahasa, tetapi diadaptasikan dan diimplementasikan berdasar kondisi konseptual dari negara-negara tertentu dalam hal sosial budaya, sejarah, dan pembentukan, serta kecenderungan ideologi dan sistem pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap anggapan di atas dengan mengambil reformasi tata kelola pemerintah Indonesia sebagai contoh. Tinjauan terhadap reformasi tata kelola pemerintah di Indonesia dihadapkan dapat memperkaya khazanah reformasi tata kelola pemerintah internasional dalam hal bagaimana NPM telah mendunia dan dikonseptualisasikan kembali ke dalam nilai-nilai yang ada di Indonesia. NPM sebagai bagian dari neoliberalisme semakin menjadi fenomena global dan telah melampaui batas-batas negara, terlepas dari apakah negara tersebut merupakan bahasa Inggris atau negara yang tidak berbahasa Inggris. Label manajemen publik ini tidak diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam satu bahasa, tetapi diadaptasi dan diimplementasikan berdasarkan kondisi konseptual dari negara-negara tertentu dalam hal sosio-budaya, sejarah, dan pembentukan, serta kecenderungan ideologi dan sistem pelayanan politik. Jurnal ini menjelaskan tentang konteks sejarah asli Indonesia, konteks kolonial Barat, sekuler konteks yang pertama dicirikan oleh pola-pola tradisional seperti askripsi, partikularisme, difusi, patrimonialisme, dan otoritarisme. Dan yang kedua dicirikan oleh pola-pola modern seperti sekularisme, universalisme, rasionalisme, dan orientasi prestasi. Dikotomi ini telah memunculkan kontradiksi di mana yang pertama disandingkan dengan yang kedua dalam proses modernisasi pembentukan Indonesia yang tercermin dalam evolusi dan perkembangan birokrasi negara, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Untuk itu, artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk menggambarkan latar belakang sejarah, sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun pada era dekolonisasi. Artikel ini juga menyoroti proses reformasi birokrasi yang terjadi di era demokrasi yang dianalisis dan dibangun berdasarkan konsep NPM. Yang pertama, sejarah dan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang beragam, multikultural, multietnis, dan demokratis, sekuler, dan populasi muslim terbesar di dunia dalam Indonesia Environment tahun 2013, World Bank tahun 2014. Penduduk Indonesia terdiri dari sekitar 300 kelompok etnis, dimulai dari etnis asli hingga etnis asing, yaitu Tionghoa, India, dan Arab. Keberagaman etnis ini dilamakan dan diperkuat di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesatuan dalam keberagaman, yang menandai pembentukan budaya, agama, pemerintahan, dan sosio-ekonomi di Indonesia, yaitu dalam Robinson tahun 1981. Dalam beberapa periode, yaitu pra, masa, dan masa pasca kolonial. Pada masa prakolonial, yaitu sebelum kedatangan penjajah Portugis, Indonesia, Belanda, dan Jepang, telah ada kelompok etnis asli dan kerajaan-kerajaan tradisional seperti Sudan, Batak, Jawa, Bugis, Bali, Makassar, dan Minangkabau yang mendiami dan menyebarkan ke seluruh kepulauan Nusantara, yaitu di dalam Sealand dan Denmark tahun 2006, dengan wilayah, bahasa, dan agama asli yang khas. Kerajaan-kerajaan tradisional Jawa diperintahkan melalui sertifikasi kelas. Kelas bangsawan yang berkuasa menduduki kasta tertinggi diikuti oleh kelas menengah dan elit. Para penguasa dan rakyat kebanyakan seperti petani merupakan kasta terendah. Untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya, mereka perlu mendapatkan kesetiaan dari berbagai bagian penting dari pemerintah elit dan berkuasa, yaitu di dalam Korch tahun 1979 dan Robinson tahun 1981.
Yang kedua, ekonomi. Warisan kolonialis Belanda di bidang ekonomi telah mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia, terutama setelah kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Soekarno, warisan dari apa yang dikenal di Indonesia dimulai selama dan setelah masa kolonisasi, yaitu ekonomi kolonial, yang ditandai dengan tujuan dualistik antara perhatian dan kecil terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan peningkatan investasi asing, terutama di sektor-sektor perkebunan dan pertambangan yang menguntungkan. Merujuk pada hal ini, budaya liberal barat dipaksakan untuk diterapkan, yang menurut Haeckel tahun 1997 menyebabkan ketidaksesuaian ketika disandingkan dengan budaya tradisional negara jajahan atau negara berkembang. Liberalisme ekonomi sebagai warisan Belanda terus berlanjut hingga akhir masa pemerintahan Belanda tahun 1945. Populisme ekonomi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Marxis tentang komunitarian atau kolektivisme, bukan individualisme, dalam mempromosikan masyarakat yang adil dan makmur untuk negara Indonesia, yang baru saja terbentuk. Latar belakang penolakan terhadap sistem ekonomi liberal barat sebagian besar dipengaruhi oleh dampak buruk imperialisme yang telah dialami oleh Indonesia yang baru saja merdeka di dalam Karmes dan Hadis tahun 1997. Akibatnya, hal-hal yang berhubungan dengan Barat termasuk liberalisme dipandangkan sebagai bentuk imperialisme dan prinsip-prinsip neoliberalisme yang bertentangan dengan budaya asli Indonesia. Kudeta yang militer dan dilancarkan oleh Soeharto pada tahun 1965 yang didahulukan oleh pemberontakan berdarah Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan G30 SPKI telah mengubah wajah sistem sosial, ekonomi, dan budaya politik Indonesia. 3. Kerangka kerja teoritis atau manajemen publik baru (NPM). NPM merupakan istilah yang dikembangkan oleh Osborne dan Gabler tahun 1992 dalam konteks Amerika Serikat. NPM dan tata kelola publik baru atau New Public Governance atau NPG merupakan prinsip-prinsip yang sama dalam hal memperhatikan hubungan melalui jaringan. Oleh karena itu, hubungan antara mereka dan masyarakat dibutuhkan partisipasi kepada masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri. NPM adalah istilah yang diceritakan untuk menentukan proses reformasi dalam administrasi publik tahun 1980-an. Sebagai kritik terhadap model birokrasi Weberian, NPM bukanlah sebuah ideologi atau konfigurasi ide. Dalam Dem dan Brehorny tahun 2005, NPM merupakan suatu bentuk reformasi manajemen yang sebagian besar diatur dalam perspektif rasionalisme ekonomi yang terkait dengan teori pilihan publik. Dalam Hood tahun 1994, Dim dan Borny tahun 2005, Olsen dan Peters tahun 2005. Dalam teori ini, pasar alih-alih dilihat dalam tanaman yang spontan, alamiah, dan mengatur dirinya sendiri atau laissez-faire dapat diubah menjadi tatanan yang positif sebagai pengaturan kelembagaan untuk organisasi pelayanan publik melalui teknik kekuasaan positif pemerintah. Lebih spesifiknya, NPM merupakan turunan dari ide neoliberalisme dan homo economicus dan ekonomi pasar bebasnya dalam Lawrence tahun 2012. Dipandu oleh dua konsep dasar, NPM mengatur bahwa praktik manajemen terbaik dapat diperhatikan dalam prinsip pasar bebas, kompensasi nilai uang, dan efisiensi optimal. 4. Sistem pemerintahan dan reformasi layanan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan birokratis adalah sebuah sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi dalam keputusan-keputusan nasional hampir seluruhnya terbatas pada pegawai negara, terutama korps, pegawai, dan tingkat tertinggi birokrasi, termasuk para ahli yang sangat terlatih yang dikenal sebagai teknokrat, yaitu dalam halaman 3. Penyematan kata birokrasi politik ke dalam bureaucratic reforms dalam penelitian ini sangat dipicu oleh pertimbangan bahwa hal tersebut telah menjadi konstruk yang telah membentuk sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik selama perjalanan sejarah tata kelola pemerintahan publik di Indonesia sejak masa pemerintahan Soekarno hingga sekarang. Menyatakan bahwa reformasi manajemen publik telah membanjiri banyak negara tanpa melihat apakah negara tersebut termasuk dalam kategori negara yang menggunakan bahasa Inggris atau tidak menggunakan bahasa Inggris pada tahun 1980-an dalam satu label tunggal di bawah NPM sebagai bagian dari neoliberalisme. Dengan pembentukan tersebut, maka cukup relevan untuk memberikan gambaran umum mengenai reformasi birokrasi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan apa saja yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistemnya, model reformasi apa yang telah mereka terapkan, dan bagaimana reformasi tersebut direalisasikan di sektor-sektor pelayanan publik. 5. Karakteristik birokrasi negara di Indonesia sebelum proses reformasi. Sebagai negara demokrasi yang baru saja terbentuk, Indonesia berada dalam masa transisi menuju terciptanya sistem perubahan yang lebih akuntabel, efisien, efektif, netral,
profesional dan transparan dalam masyarakat demokratis yang cita-citakan dengan dicengkramkan dan dibelenggu oleh kepentingan partai politik yang mendukung penguasa. Dalam hal ya ini diwakili oleh Golkar dan para penjabat negara di partisipan. Birokrasi Indonesia tidak lagi netral dan diskriminatif atau melayani elit yang berkuasa, tidak profesional, tidak efisien, dan tidak efektif, serta tidak akuntabel, sentris, dan hierarkis. Ciri-ciri pelayanan publik birokrasi pada era ini ditandai dengan kuatnya tangan pemerintah atau perpusat pada negara, pegawai negeri sipil, porsi pejabat pemerintah yang besar, formalisasi terkait pada aturan, orientasi internal untuk mengikuti dan mematuhi aturan dan prosedur daripada menekankan pada hasil eksternal, pelayanan publik dan penggunaan sumber daya secara hemat, yaitu Burger tahun 1997, mengilustrasikan sejarah kebangkitan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, di mana proses revisi teori modernisasi klasik dan gambaran tradisi itu agama, etnis, dan kesetaraan pada daerah menuju masyarakat yang modern dan mengakar. Kompleksitas sistem pelayanan pemerintahan Indonesia ini telah muncul perdebatan dan analisis sebagai jenis sistem pemerintahan yang dianut oleh rezim Soeharto. Runtuhnya rezim Soeharto oleh gerakan reformasi yang meletus pada tahun 1998 yang memungkinkan transisi ke era baru di bawah masyarakat demokratis yang baru. 6. Reformasi di era reformasi. Di era reformasi, proses reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh ideologi pasar (NPM) yang tercermin dari adanya campur tangan positif dari pemerintah melalui lembaga-lembaga negara untuk mengatur dan mengelola birokrasi. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk menciptakan birokrasi negara yang profesional, bersih, akuntabel, netral, dan efektif sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memungkinkan terwujudnya manajemen pemerintah yang demokratis dalam rangka menjawab tantangan abad ke-21. Perubahan reformasi birokrasi secara tegas difokuskan pada perumusan kembali peran pemerintah dalam merancang dan mengorganisir kerja pemerintah dan aparaturnya, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, merupakan proses desentralisasi maupun melalui model praktisi agensi. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah adalah memfungsikan tersebut melalui seni atau kekuatan positif pemerintah untuk mengelola birokrasi negara yang tertanam dan seperangkat mekanisme pengaturan sistem akuntansi dan audit, meningkatkan produktivitas birokratik negara. Situasi ini sejalan dengan fungsi pemerintah sebagai marketers dan sekaligus sebagai modernisator dalam kaitan dengan reformasi birokrasi negara. Secara umum, doktrin reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia sangat mirip dengan doktrin-doktrin NPM yang dikembangkan oleh HUT tahun 1991 halaman 4-5, menyatakan bahwa 1. Standar dan hukum kinerja yang eksplisit, 2. Manajemen operasional langsung di sektor publik, 3. Menekankan pada gaya praktik manajemen sektor swasta, 4. Menekankan yang lebih besar pada kontrol output, 5. Pergeseran dan pemilahan unit-unit di sektor publik, 6. Menekankan pada disiplin yang lebih besar dan kesederhanaan dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, kelebihan pada jurnal tersebut ialah: pertama, pendekatan kualitatif yang komprehensif. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menganalisis proses reformasi birokrasi di Indonesia. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu ini secara holistik dan kompleks. Yang kedua, analisis teoritis yang kuat. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis negara neo-Weberian yang memberikan landasan kuat untuk mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi. Penggunaan kerangka teoritis ini membantu memperkaya analisis dan interpretasi temuan. Ketiga, keberagaman sumber data. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Triangulasi sumber data meningkatkan validitas dan kepercayaan temuan penelitian. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, keterbatasan generalisasi. Sebagai studi kasus, hasil penelitian ini mungkin sulit untuk digeneralisasikan secara luas ke konteks reformasi birokrasi Indonesia. Fokus pada kasus-kasus spesifik dapat membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan umum. Yang kedua, kemungkinan bias subjektif. Sebagai peneliti kualitatif, interpretasi dan analisis data dapat dipengaruhi oleh perspektif dan bias subjektif peneliti. Upaya untuk meminimaliskan bias subjektif perlu dilakukan dengan lebih ketat. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Jurnal ini mungkin terbatas oleh kendala waktu dan sumber daya yang tersedia untuk penelitian. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan cakupan isu yang dibahas. Dan yang terakhir ada saran.
Yang pertama, konteks sejarah dan sosio-budaya Indonesia sangat penting untuk dipahami dalam membahas reformasi birokrasi di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat kontradiksi antara pola tradisional dan pola modern yang berpengaruh pada pembentukan birokrasi Indonesia. 2. Reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat serta mengadopsi konsep neo-public management dari Barat. Karena konsep tersebut tidak sesuai dengan konteks sosio-budaya dan sistem pemerintah Indonesia. Jurnal ini menekankan perlunya adaptasi dan rekonstruksi konsep NPM ke nilai-nilai yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kajian perbandingan atau komprehensif antara konteks lokal dan internasional dan konteks global lintas negara diperlukan untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam evolusi dan karakteristik reformasi pelayanan publik. Hal ini dapat membantu mengefektivitas proses reformasi dalam konteks nasional lainnya. 4. Jurnal ini menyarankan perlu pemahaman yang mendalam terhadap warisan kolonisasi Belanda dan bagaimana hal tersebut ditranslasikan dalam sistem sosial budaya, ekonomi, dan politik Indonesia, baik pada kolonial maupun pasca kolonial. Hal ini penting untuk menganalisis dinamika birokrasi di Indonesia. Yang terakhir, secara keseluruhan, jurnal ini menekankan pentingnya pertimbangan konteks lokal atau nasional yang khas dalam memahami dan melakukan reformasi birokrasi di Indonesia, serta perlunya adaptasi dan rekontekstualisasi konsep-konsep universal seperti NPM agar sesuai dengan karakteristik Indonesia.